Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan gembira. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang makanan haram. Bagaimana dengan materinya? Simaklah video berikut ini. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang makanan haram. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mengamati PowerPoint dan menyimak penjelasan Bu Guru, peserta didik mampu yang pertama memperhatikan nilai-nilai positif dari menghindari makanan haram dengan benar. Yang kedua, memperhatikan makanan yang akan dikonsumsi dengan benar. Yang ketiga, menguraikan pengertian makanan haram dengan baik dan benar. Yang keempat, menelaah berbagai dalil tentang makanan haram dengan baik dan benar. Yang kelima, mengkategorikan jenis makanan yang haram. Nomor 6, menyimpulkan hikmah menghindari makanan yang haram dengan baik dan benar. 7, membuat rangkuman tentang makanan haram dengan benar. Makanan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang serta berpengaruh terhadap iman dan kualitas ibadahnya. Begitu pentingnya masalah makanan ini hingga Allah sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Quran, diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Selanjutnya yaitu tentang arti makanan haram. Makanan adalah suatu benda atau hal yang dimakan manusia, kemudian dicerna dan diserap dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan mendukung segala aktivitas. Haram adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Maka dapat disimpulkan bahwa makanan haram adalah makanan atau sesuatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam, dan apabila mengkonsumsinya maka ia berdosa. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam makanan haram. Makanan yang diharamkan agama yaitu makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Haramnya makanan secara garis besar dapat dibagi dua macam, yaitu haram aini. Maksudnya, hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram, ditinjau dari sifat bendanya, seperti daging babi, darah, dan bangkai. Haram karena sifat tersebut ada 3, yaitu berupa hewani, yaitu yang berasal dari hewan seperti daging babi. Kemudian yang kedua berupa nabati, yaitu haramnya suatu makanan yang berasal dari tumbuhan seperti ganja. Yang ketiga yang berasal dari perut bumi, apabila dimakan orang tersebut akan mati atau membahayakan dirinya, seperti logam, timah, dan lainnya. Yang kedua yaitu tentang haram sababi. Maksudnya, hukum asal makanan itu sendiri adalah halal,
akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab menjadikan haramnya makanan tersebut, seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi. Haram sababi dapat juga ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama, seperti makanan yang diperoleh dari usaha dengan cara mencuri, kemudian merampok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri makanan haram. Ciri-ciri makanan haram yang pertama apa? Dilarang Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, kotor, menjijikkan, dan berbahaya. Yang ketiga, beracun. Yang keempat, memabukkan. Yang kelima, disembelih tanpa menyebut nama Allah. Selanjutnya tentang jenis makanan haram. Beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah antara lain yang pertama yaitu bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang. Yang kedua yaitu darah dari binatang halal maupun haram. Yang ketiga, makanan yang buruk, menjijikkan atau najis, seperti lalat, tikus, dan cacing. Yang keempat, daging babi, termasuk di dalamnya kulit, tulang, dan semua bagian dari hewan tersebut. Yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. 6. Makanan yang membahayakan, contoh makanan yang mengandung racun dan makanan yang sudah basi. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha menghindari atau menjauhi makanan yang haram. Agar dapat menghindari makanan yang diharamkan, hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tanamkan sikap tidak suka dengan makanan yang haram. Yang kedua, dipahami betul macam-macam makanan yang diharamkan. Yang ketiga, jika terdapat keraguan terhadap makanan tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Yang keempat, bersikap hati terhadap makanan di dalam kemasan. Yang kelima, sesuatu yang haram akan merusak dan membahayakan jiwa. Yang keenam, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan yang haram. Tahukah kalian, amalan ibadah yang telah dilakukan sungguh-sungguh dapat hilang begitu saja pahalanya, hanya karena pelakunya mengkonsumsi makanan haram. Ada beberapa akibat yang akan menimpa orang yang makan makanan haram, antara lain yaitu 1. Makanan haram akan merusak kesehatan. Yang kedua, doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, merusak amal-amal soleh. Yang keempat, hina dan rendah. Yang kelima, menyebabkan keturunannya rusak. Dari beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah, ada isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya. Hikmah yang terkandung antara lain yaitu yang pertama, makanan yang memabukkan diharamkan karena di dalamnya mengandung etanol yang bersifat racun yang membahayakan kesehatan. Yang kedua, diharamkannya babi karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Yang ketiga, diharamkannya bangkai karena di dalamnya mengandung mikroba atau baksil yang merusak tubuh manusia. Yang keempat, makanan yang menjijikkan atau kotor akan menjadi racun dalam tubuh yang akan mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani.